Waalaikumsalam. Baik, salawatnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli Sayyidina alaihi. Muhammad. Saya hamba Allah dari Sukabumi, Cibadak. Mau bertanya sama Buya, bagaimana yang menikah di Arab Saudi tidak tanpa izin restu kedua orang tuanya gitu, meskipun masih ada kedua orang tuanya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Menikah, menghalalkan pernikahan itu mudah. Akan tapi pernikahan kan bukan hanya sekedar halal-halalan. Tapi di balik pernikahan ini tentunya ada misalnya keluarga, supaya tidak ada dimain-mainin. Makanya wanita itu kenapa kok harus ada walinya, harus ada penjaganya, supaya tidak seenaknya laki-laki mengambil perempuan wanita untuk dinikahi, bahkan mungkin ya hanya sekedar untuk main-main. Maka ada wali, ada saksi, agar bisa terhormat itu pernikahan dan terjaga. Adapun masalah menghalalkan pernikahan, memang dalam fikih kita tuh sederhana. Tapi kan nikah itu kan sekedar halal. Contohnya apa? Jika seorang wanita sudah lebih dari 2 marhalah, maka dia bisa saja menikah tanpa walinya. Dipindah walinya ke wali hakim atau dengan tahkim. Pengesahannya adalah mudah. Cuman kenapa kok nikah saja nggak ngomong orang tuanya? Misalnya, oh orang tua saya melarang, namanya wali adl. Kalau ada orang tua melarang anaknya menikah, maka saat itu boleh ditinggal karena orang tuanya melarang. Sementara pernikahan adalah menikah adalah kebutuhan bagi wanita tersebut, nggak bisa. Kalau sudah memerlukan kebutuhan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, harus menikah. Maka seorang wanita di saat orang tuanya melarang begitu saja, maka saat itu dia tidak dianggap sebagai durhaka, namanya walinya wali adl. Seperti itu. Kemudian juga banyak hal mungkin seorang wanita harus menikah seperti itu. Intinya adalah, kalau seandainya mungkin kami ingatkan kepada yang sudah terlanjur menikah, hendaknya waspada. Yang dikhawatirkan adalah dibohongi oleh kaum pria. Kalau orang laki-lakinya bisa dipercaya dan sebagainya, kemudian juga hajatnya mendesak dan sebagainya, kemudian orang tua juga belum mengizinkan dan sebagainya, lah ini tentunya hendaknya komunikasi dengan orang soleh yang bisa mengayominya, memberikan petunjuk, nasihatnya. Bagi yang sudah terlanjur menikah, tetap mencari ke depannya adalah mencari keridhaan dari orang tuanya. Kalau seandainya ada siapapun, banyak orang terlanjur menikah adalah tanpa restu orang tua dan sebagainya, berusahalah untuk tetap mencari keridhaan orang tua. Maka dengan terus menyusul, karena sudah terlanjur, kan, seperti pertanyaannya tadi sudah terlanjur menikah, maka susulkan berikutnya dengan niat, pokoknya saya berjanji saya harus mencari, target saya adalah ridha orang tua saya. Allah Maha Kasih, asalkan jangan sampai ada orang menikah ternyata itu adalah bibit awal daripada pembangkangan kepada orang tua, permusuhan kepada orang tua. Ini adalah menjadi masalah. Jadi wanita harus hati-hati, itu saja. Kalau masalah halalnya, ya karena Saudi adalah bukan saja di luar markah, sangat jauh. Cuman alangkah banyaknya wanita-wanita yang dibohongi oleh kaum pria. Kalau tidak waspada, na'udzubillah, sudah dinikmati saja kaum pria tapi tidak memberikan tanggung jawab, ya adalah musibah. Akan tapi ingat, kebutuhan orang berbeda-beda. Kita tidak mengerti kenapa wanita itu menikah di sana. Mungkin hajatnya mendesak, dia takut zina dan sebagainya. Ini babnya beda lagi itu. Intinya jangan main-main, gitu saja. Mungkin sekali karena takut zina, pergaulan dan sebagainya. Kalau gimana, saya harus menyelesaikan tugas, mungkin kuliah atau apa, mungkin. Lalu dia harus menikah di sini, takut haram. Lah ini minta petunjuk pada ulama di sana, bisa jadi. Jadi nggak bisa dipukul rata, harus kita tanya sebabnya apa dulu. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Gambarannya seperti itu. Hati-hati intinya, semuanya waspada dan hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.